Pokoknya kalau pangan, air, energi itu pasti bagus terus. Karena orang butuh makan, butuh minum, dan dia butuh hidup dengan energi kan, listrik misalnya apa gitu. Itu pasti. Cuman kalau namanya dia bisnis yang basis awal ya, pasti nggak bisa ngambil margin banyak. Karena apa? Kakak, kita lanjut di episode berikutnya bersama bintang tamu yang sangat luar biasa yang pasti di channel Kasih Tahu. Kasih Tahu apa sih, Kak? Kasih Tahu itu adalah suatu podcast yang berisi bisnis, karir profesional di berbagai sektor industri. Iya, dan kita sekarang lagi di mana ini? Di Kankin Cafe, Liana. Lokasinya di mana, Kak? Cinere. Wah, deket banget ya. Oh iya, kita hari ini ada kedatangan tamu yang sangat luar biasa banget. Ini edisi khusus loh, politik dalam bisnis Pilpres. Nah, kita langsung aja bersama, kita manggilnya apa ini? Abang Kang Sirot. Kang Sirot. Sunda. Orang Sunda. Nah, kita sekarang sedang bersama Kang Sirot. Kita boleh kenalan dulu ya, teman-teman ya. Oke. Kang Sirot, kasih tahu dong, kenalan dong. Kasih tahu ya. Ya, kasih tahu dulu dong. Nih Kang Sirot dari mana? Saya Muhammad Sirot, ya. Teman sering dipanggil Kang Sirot. Saya aslinya sih Jawa Barat ya. Iya, orang Sunda. Orang gitu. Sunda. Cuma memang sudah ya mungkin 19 tahun lah tinggal di Jakarta Selatan dan Depok ya. Gitu. Depok Coret apa Jakarta Coret sih masuknya. Ini jatuhnya anak Jaksel banget nggak sih? Jaksel kalau karena ikut kan rumah mertua itu dengan rumah saya cuma jaraknya 2 kiloan lah. Gitu. Tapi KTP masih ikut mertua di Jakarta Selatan, Serengseng Sawah ya. Oh, Serengseng Sawah. Itu udah ini banget. Ya. Sering tidur di sana juga karena memang ya anak-anak sekolah masih di daerah situ. Serengseng Sawah. Ya. Oke. Bang, gimana nih kabarnya akhir-akhir ini, kegiatannya sibuk banget sepertinya ya Allah. Ya. Kita karena ada amanah ya. Saya diminta Kang Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Saya jadi salah satu Dewan Pakar. Dewan Pakarnya itu mengurusi air, yang pertama swasembada air dengan kewirausahaan. Dua itu aja sih. Gitu. Luar biasa. Boleh ceritain dong gimana nih, bener udah bisa belajar bisnis dari kecil atau Kang Sirot ini mulainya dari mana? Ya memang ya kalau dari kecil terpaksa ya awalnya. Terpaksa nggak? Berarti nggak dari kecil ya? Ya dari SMP, SMA itu terpaksa jualan karena bantu orang tua dulu ya. Orang tua dulu memang saya seneng bantu lah bisnis jualan es mambo tuh. Es mambo. Warna-warni. Ya. Pakai freezer, mama suka masak gitu. Masak air terus dikasih perisa ya. Iya. Terus nanti saya sebelum sekolah saya titipin ke warung, mungkin 3-4 warung, pakai termos es itu. Nah, nanti pulangnya saya kolek yang laku berapa, konsinyasi ya. Habis itu nanti uangnya dikumpulin ke mama tuh. Itu tuh SMP. Dari SMP? Ya. SMA baru di situ saya mencita-citakan harus jadi pengusaha sukses, cita-cita saya. Gitu. SMA gitu. Tapi baru terjalanin ya setelah 13 tahun ngikutin karir profesional baru jadi pengusaha beneran. Berarti karir dulu di karir dulu 13 tahun ya. Itu di mana tuh Kang? Macam-macam ya perusahaan, pernah di industrinya, pernah di alat kesehatan, tapi ya lebih banyak ya terakhir di water treatment sih ya, di water industry lah. Gitu. Wah, ini Abang kan terkenal sebagai pengusaha water treatment juga nih. Seperti apa sih peluangnya dalam industri air itu, Bang? Pokoknya kalau pangan, air, energi itu pasti bagus terus. Karena orang butuh makan, butuh minum, dan dia butuh hidup dengan energi kan, listrik misalnya apa gitu. Itu pasti. Cuman kalau namanya dia bisnis yang basis awal ya,
pasti nggak bisa ngambil margin banyak. Karena apa? Ya orang kalau air misalnya mahal, siapa yang mau beli air kemahalan? Kecuali yang segmented ya, misalnya kan air mineral yang katakanlah wah dapat dari mana ke airnya gitu. Biasanya dibikin mahal karena branding ya. Tapi kalau secara komoditi kan kita nggak bisa jual air mahal-mahal. Contohnya kayak gitu aja lah. Paling target pasarnya itu apa tuh Bang? Kalau saya memang di ininya ya, bikin sistemnya gitu loh, bukan jual airnya. Air itu keluaran produknya. Contoh yang paling gampang misalnya apa? Depot air minum. Nah, saya bikin begitunya misalnya. Itu yang paling gampang deh. Sistemnya gitu ya, sistemnya. Saya ngadain proyeknya aja gitu. Kalau saya yang gampang-gampang aja. Biasa. Berarti ini kita kalau mau belajar bisnis itu bisa lah sama Bang Sirot ya. Ya, saya punya klub usaha atau klub coaching sendiri. Itu namanya KBKB Club ya. KBKB itu klub bisnis, klub buku dan kajian bisnis by Kang Sirot. Itu di Telegram ada. Gitu. Jadi sekarang ada 300-an kali ya membernya, nggak terlalu banyak sih. Jadi saya sambil nyetir, saya kasih voice note, kasih pencerahan lah gitu. Kadang-kadang saya mau ngomong apa nanti saya share ke situ. Itu gitu. Sudah berapa lama Bang Sirot? Sejak mulai usaha kali ya, mungkin udah 7 tahun kali ya. Gitu. Luar biasa. Tapi Lena pernah dengar ini Kang Sirot ada nulis buku juga ya? Ya, buku pertama itu sebenarnya bukan buku banget ya. Itu tuh cuman potongan-potongan artikel. Saya sering nulis artikel pendek-pendek, mungkin 4 sampai 10 paragraf. Dari situ di-compile. Jadi di situ ada mengenai branding, mengenai misalnya jadi ayah yang baik gimana gitu. Kan saya sampai sekarang masih belajar jadi ayah. Nah, ilmu-ilmu yang kira-kira sudah saya lakuin gitu ya, saya tulis. Jadi saya sebutnya bukan curhat tapi curahan pikiran, curpik tuh. Kita agak-agak gengsi sih kalau curhat ya. Kita curpik ngomongnya gitu. Padahal sebenarnya isinya curhat juga gitu, tapi lebih ke nggak ngeluh ya. Kita lebih ke ngajak, involving orang, empowering orang untuk dia lebih baik dari hari ke hari. Itu aja sih sebenarnya isinya bukunya itu. Cuman jadi pengembangan diri, cuman banyak banget ininya topiknya tuh jadi random. Luas, cuman dikumpulin gitu loh. Kan banyak juga itu komen positifnya Kang Sirot. Ya alhamdulillah karena melatih diri dengan baik, terus kita juga spread positivity, maka feedbacknya juga positif gitu. Itu sudah berapa lama nulis buku itu Kang? Itu sebenarnya tulisan itu tuh 2 tahun terakhir ya, sering 2000 berapa ya? Pas pandemi terutama dikumpulin, akhirnya jadi satu buku, namanya Menolak Lemah. Judulnya. Menolak Lemah. Jangan lupa teman-teman. Kalian tuh jangan lemah bisa nggak sih? Itu ada linknya Kang Sirot? Ada linknya gitu. Itu ada 2 penerbit ya. Kalau yang versi cetak sudah habis. Ya yang penerbit yang kedua tuh dari IPB Press, sudah ada linknya. Cuman saya karena sibuk jadi nggak saya share itu linknya. Ya kalau mau beli nanti bisa share di situ gitu. Limited edition. Berarti ada niatan buat buku lagi nih dong. Saya nggak terlalu maksudnya nggak terlalu ngoyo kalau bikin publikasi karena ya memang pada dasarnya bukan penulis buku sih. Kita bukan novelis gitu. Saya ini lebih seneng nulis tulisan pendek-pendek aja, misalnya puisi apa gitu. Buat saya pribadi gitu. Kecuali ada project ya, baru saya bikin gitu. PR banget sih kalau tapi kalau bikin buku khusus tuh kayaknya PR banget deh. Saya coba nggak bisa deh. Ini loh, berat. Kang, semua orang tuh bisa jadi pembisnis Kang. Iya. Tapi ya Kang, bagi waktu itu gimana? Kita aja masih baru begini susah banget bagi waktu ya. Iya benar. Yang dibagi itu sebenarnya bukan waktu, tapi perhatian sama konsentrasi. Gitu, bener nggak? Jadi kita harus cari mana yang urgent, mana yang penting, mana yang skala prioritas. Ya, skala prioritas, mana yang pendek, mana yang jangka panjang, mana yang paling harus segera dilakukan itu dikerjakan. Tapi kalau saya tuh biasanya mana yang paling semuanya penting nggak penting nih, yang nggak penting nggak usah dikerjain. Terus dari kepala ini berpikir mana yang disukai. Dulu. Yang paling disukai, mau susah. Biasanya kalau saya suka saya kerjain tuh. Iya benar. Habis itu baru kalau pakai teorinya Newton ya, mengenai decision making itu kita potong-potong tuh yang susah itu. Yang susah itu yang potong-potong, yang paling suka yang mana dulu, yang paling mudah yang mana dulu, yang paling gampang mana dulu, yang bisa dikerjakan sama kita sendiri dulu yang mana.
Kadang kalau misalnya kita suka tapi harus melibatkan banyak orang, ribet kan? Mendingan kita duluan deh gitu. Paling bisa di diri kita dulu. Iya, itu. Kuncinya itu yang paling mudah, yang paling kita suka, yang langsung bisa kita kerjakan sendiri. Dan going extra miles, maksudnya harus konsisten tiap hari, daily, disiplin. Jangan mudi-mudian, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Boleh healing, boleh escape, cuman nggak boleh lama-lama. Iya, betul. Gitu. Ini harus banyak belajar lagi nih. Ini udah kena pencerahan, besok nggak lagi Kang. Besok udah pasti. Tenang. Aku juga masih kok, maksudnya aku pun masih males, masih ini. Dan itu tuh enaknya hidup ya memang ada rasa males. Iya. Karena kalau kita rajin terus kita AI, jangan-jangan kita robot, jangan ada. Sebagai pembisnis tuh kadang suka memang malas-malasnya tuh emang harus ada. Biar lebih kreatif lagi iya ya. Dong, Kak. harus ada males-males ya. Biar enak. Biar ketemu cara cepatnya yang mana gitu ya. Gitu loh, kayak kita gampang, ini kan? loh. Gampang. Tapi Kang, ini Liana lihat di Instagramnya nih aktif banget, Masya Allah, luar biasa. Ada 2 ya kalau nggak salah ya Kang Sirot ya? Aku kelola akun medsos sebenarnya banyak ya. Banyak lah pasti. Oh banyak. Nggak mungkin satu. Kita aja bisa 10. Di sini. Ya, yang bisnis aku kelola, tapi beberapa sudah aku share ke admin, ke tim. Untuk yang personal, ya definitif kalau Instagram sih cuma satunya lagi dikelola teman-teman ini ya, relawan ya. Iya. Ridener itu teman bukan TKN, relawan. Relawan. Wow. Memberikan kepercayaan itu bagaimana? Ya kalau saya sih orangnya gampang deliver ya. Jadi tingkat husnuzon saya tinggi sama orang. Tapi pasti saya tes. Gitu. Kalau orang ini kita tes beberapa task atau tugas yang sederhana yang melibatkan tanpa kontrol kita dia sudah deliver dengan baik, udah kasih kepercayaan aja. Tinggal waktu yang membuktikan. Karena daripada kita kekepin sendiri capek, akhirnya nggak develop kan. Resultnya nggak dapet, goalsnya nggak dapet, buat apa? Gitu loh. Harus kasih ke orang aja. Udah kita cari anak aja lah. Gitu. Tapi ini Kang organisasinya sepertinya banyak juga. Banyak banget. Aduh, jadi gini. Kita satu organisasi kayaknya nih. Satu organisasi ya. Organisasi itu tempat saya belajar murah sebenarnya. Belajar murah. Karena gini, karena untuk kita develop itu kita butuh mentor, kita butuh partner, kita butuh teman, kita butuh kritik dari orang, kita butuh dorongan. Nah itu ada di organisasi. Mau di mana kita nyari kumpulan orang? Kolamnya kan di situ. Apalagi satu ini ya kan, satu profesi. Bisa ya cari yang gitu yang gurat sisinya. Kalau ikan tuh ada gurat sisi. Pernah lihat nggak School of Fish? Yang di misalnya ikan bandeng kumpul banyak. Ada pemimpinnya nggak tuh? Ikan. Ada bukan sih kan? Paling depan nggak ada. Ikan sama nih. Bareng. Kalau gerak ke kiri. Itu karena ada gurat sisi yang sama di sininya tuh. Oke. Iya kan ada ilmu biologinya kan. Itu kalau spesies lain mau masuk tuh nggak bisa. Kan misalnya kalau anak IPMI kayak begini karakternya. Saya masuk TDA Depok. TDA Depok begini karakternya. Ambil best practice-nya. Anak-anak relawan begini nih, ambil best practice-nya, ambil yang positifnya gitu. Yang jelek-jeleknya kan, yang jelek sama yang nggak cocok jangan dibuang. Jangan dimasukin, dibuang aja gitu. Ya organisasi gitu aja kalau menurut saya, belajar dari kelompok atau orang-orang yang punya gurat sisi yang sama. Samanya apa? Misalnya sama-sama hobi, sama-sama bisnis, sama-sama seneng art gitu. Masuk aja. Itu aja. Satu frekuensi ya. Tapi kan kita multi frekuensi, ya hanya satu kan. Jangan cuma satu aja karena nanti jadi kayak katak dalam tempurung dong. Tapi kita harus bisa ngambil peluang juga di setiap organisasi yang kita masukin ya. Pasti ada kan? Harusnya ada. Pasti ada kan, setiap organisasi itu ada orang-orang, kumpulan orang-orang itu kumpulan peluang. Dan ini juga lagi ngambil peluang sih sebenarnya kita. Iya. Boleh. Sebenarnya jadi organisasi apa aja Kang Sirot? Saya pendiri Indonesian Water Association I2 ya. Kita ada 600-an member. Ada 500 yang anggota register. Untuk yang jadi pengurus itu ada sekitar 60-an ya. Terus pengurus tetapnya hariannya mungkin sekitar 20-an. Terus kalau di HIPMI saya sudah pensiun, udah nggak HIPMI lagi. Tapi ya dari HIPMI itu kita ada apa ya, ada senioran, ada network yang itu jadi banyak kumpulan-kumpulan gitu loh. Nah kumpulan-kumpulan ini sampai sekarang berjalan.
jadi teman ngopi-ngopi ya, teman diskusi. Terus ada saya gabung misalnya di Yayasan Syariah Friend, pimpinan Kang Erik Hidayat. Jadi kita misalnya ada Jumat Berkah ya, bagi-bagi makanan, banyak lah. Positif ya. Tapi intinya organisasi saya itu kebanyakan organisasi buang duit sih, bukan nyari duit. Tapi networkingnya luas lah Kak. Ya, dengan gitu. organisasi. Ya organisasi banyak, cuman mungkin yang paling berkesan mungkin ya yang paling banyak merubah perilaku ya mungkin HIPMI ya, HIPMI itu paling dia. Ini Kang Sirot, saya tanya nih, penasaran nih. Bajunya biru nih. Siap. Ya kan? Ada tulisannya Dewan Pakar TKN. Ya, ini bikin ada sendiri. Prabowo Gibran Gibran 2024 bersama Indonesia Maju. Penasaran nih. Jadi jelasin dulu kalau ya, TKN pengusaha itu gini loh. Pasti nih contohnya kenal dengan capres ini kok bisa gitu. Oh iya. Pendekatannya bagaimana, kenapa bisa Gini. memilih 02? Gini, saya flashback sedikit ya. Jadi saya itu kan sebagai human being ya, sebagai manusia itu punya kolam bermain. Oke. Nah, politik itu salah satu kolam bermain. Nah, Seru-seruan aja. seru-seruan ya. Ya alhamdulillahnya 2014 saya memang dukung Pak Prabowo, 2019 dukung Pak Prabowo. 2024 orang kepercayaan Pak Prabowo, Pak Burhanuddin Abdullah minta saya masuk Dewan Pakar. Ya udah ikut aja. Perintah kok. Perintah. Tapi apa yang membuat Abang mendukung capres? Bagus aja sih. Pak Prabowo menurut saya orang yang layak untuk ditiru ya, diteladani. Pemimpin ya. Itu ya yang paling utama ya. Nah, apalagi dengan wapresnya Mas Gibran ya. Saya kira anak-anak muda, dia punya energi bagus ya. Punya keluarga politik yang cukup kuat ya. Beliau anak mertua dari Pak Jokowi. Saya kira memang sudah ya saya sih memang di jalur ini gitu. Jadi kalau buat saya sih Mas Gibran tuh menurut saya terlalu hebat untuk Pak Prabowo. Wow. Iya, jadi mendingan si Bobby The Cat aja saya pasti pilih Pak Prabowo. Jadi cawapresnya Bobby The Cat aja saya pasti pilih Pak Prabowo karena Pak Prabowo sendiri udah bagus gitu loh. Jadi susah ya, kalau saya sudah kadung memang suka, sayang, bangga sama Bapak, jadi sulit ya untuk pindah ke lain hati kalau untuk urusan ini. Gitu. Sudah di hati. Tapi ini kan apa Kang Sirot gak takut nih berkecimpung di dunia politik itu kan berpengaruh juga nih ke bisnisnya Kang Sirot? Gini, kalau jadi cowok tuh kita selalu mengambil resiko, risk taker. Kalau perempuan biasanya kan safety zone-nya lebih gede. Kalau saya simple aja, ya selalu ambil resiko. Tapi kan kita punya feeling, punya cara, punya dalil ya. Jadi ya tinggal kita jelaskan dengan baik ke teman-teman yang berbeda ya. Terus juga kan jangan lupa saya besar di HIPMI itu ada keluarga yang sangat berbeda HIPMI itu. Ya. Jadi partai macam-macam, agama juga macam-macam, bahkan ada yang katakanlah latar belakang keluarga, ekonomi macam-macam. Beda-beda. Iya, di HIPMI itu udah biasa banget. Beda-beda partai itu biasa, coba aja lihat yang Badan Pengurus Pusat sekarang beda banget. Jadi ya kita udah biasa berbeda, jadi nggak ada masalah sih. Tapi Kang di Pakar TKN 02 ini apa aja yang dikerjakan sama Akang dan supaya anak muda makin terinspirasi bagaimana nih Kang? Kalau Dewan Pakar kerjanya bikin visi misi. Visi misi. Visi misi itu udah kelar, terus kita bikin frequently asked question FAQ mengenai visi misi Prabowo Gibran, preparing debat ya. Debat itu capres dengan cawapres itu yang briefing itu tim-tim pakar. Gitu. Jadi dari situ. Nah, cuman kalau saya karena saya melihat ini kerjanya dewa-dewa yang di atas yang jauh-jauh lebih pinter gitu ya. Dewan ya kan? Kalau kita sebenarnya kalau kita kan beda nih, baru dewa baru diangkat gitu ya. Jadi baru masuk. Ya kan saya tuh gelar saya paling rendah di Dewan Pakar. Saya cuma S1. Yang lain kan rata-rata di atas S2 ya, doktor gitu. Usianya rata-rata di atas 50. Saya kan baru 45-an ya. Si muda ya. Jadi saya masih banyak tugas yang bisa dikerjakan oleh saya yang teman-teman senior ini nggak bisa kerjakan. Makanya saya lebih banyak datang ke relawan gitu. Dan ada tugas-tugas khusus sih selain itu gitu. Jadi inspirasinya kira-kira nih Kang Sirot, kita mau ngasih tahu ke teman-teman di rumah 02 ini apa sih istimewanya daripada yang lain-lain? Emang ada yang lebih istimewa? Ada nggak di atas? Emang ada? Kasih tahu nggak ya? Kalau saya sih gini ya sekarang, udah terlalu jelas lah semuanya. Jadi terus daripada
capek-capek buang-buang duit negara ya kita bisa safety sekitar kalau nggak salah Mas Angga Wira itu salah satu pimpinan relawan ya Repnas itu kalkulasinya sekitar 17 triliun ya safety-nya kalau kita satu putaran untuk uang 17 triliunan kalau nggak salah coba deh dikoreksi ya artinya kalau udah ujung-ujungnya 02 yang menang terus ngapain repot-repot gitu loh spending waktu media tenaga kalau cuman nunjuk-nunjuk doang pengen eksis gitu semuanya itu ngapain udah 02 aja gitu. Kan secara branding juga jelas gitu. Oke. Kan cuma ada 2 kelompok yang harus kita dukung. Apakah melanjutkan apa enggak? Betul. Kan yang melanjutkan ini kan berarti harus kelompok yang ada di koalisinya Pak Jokowi. Sekarang saya tanya dari 3 kelompok ini di kelompok mana yang melanjutkan apa yang secara ini ada koalisi kan semuanya ada. 01 PKB dengan Nasdem. Itu partainya pemerintah itu 10 tahun bersama pemerintah bener nggak? 02 jelas lah ya koalisi Indonesia Maju yang 03 apalagi PDIP sama P3 PDIP terutama yang paling banyak menteri pejabat PDIP kan jadi lucu kalau misalnya tidak melanjutkan yang paling murni itu cuma PKS itu yang posisinya di 01 tapi kan dia tidak secara signifikan punya tiket gitu loh. Cukup dengan Nasdem PKB aja kemarin kan udah jadi tuh. Anies Muhaimin. Jadi PKS itu sebenarnya cuma ngikut sebenarnya. Cuman ya pengen dapat tailcoat efek ya, efek ekor jas untuk pilek gitu loh. 03 apalagi saya kira banyak pengamat yang bilang kan bingung cara brandingnya. Mau ngikut apa mau ngelawan? Mau ngelawan gimana lo paling dapat jatah kok kan gitu kan. Oh iya, 03 nggak bisa mau ngapain hitam putih apanya? Yo hitam putih apa? Hitam putih pro apa kontra gimana orang dia paling banyak? Cuman ya saya kira yang paling masuk akal dan paling bisa meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi dengan geopolitik yang agak-agak runyam seperti sekarang ya era pasca dua kekuatan itu, 2 kutub, sekarang ke banyak kutub, yang menurut saya cuman Prabowo dengan koalisi Indonesia Majunya. Udah, cuman itu yang bisa kalau menurut saya. Yang lain menurut saya nggak akan kuat ya. Kalau menurut saya loh ya, nggak akan kuat. Kalau yang Kim ini nggak didukung yang lain, insya Allah Indonesia masih bisa maju. Tapi kalau yang lain misalnya mau mimpin, nggak ada Kim tuh saya nggak bisa bayangin loh. Nggak ada Jokowi, nggak ada Prabowo, nggak ada SBY. Emang bisa loh? Nggak bisa, saya lihat nggak akan bisa. Sesimpel itu kan? Paham kan? Paham. Jadi larinya ke politik banget ya. Sorry ya. Gak apa-apa. Ini aku mau tanya nih Kang, kalau yang ini aja ya, maksudnya kalau kemarin kan ada yang cetak 2 juta pengusaha kan ya Kang? Ya. Nah itu gimana ceritain Kang? Kayak keren banget gitu menurut aku loh Kang. Ya itu salah satu ikhtiarnya Repnas ya, relawan pengusaha muda nasional pimpinannya Mas Angga Wira. Itu Dewan Pembinanya kan ketua Dewan Pembinanya tuh Pak Menteri Bahlil. Iya, betul. Pak Bahlil ini Dewan Pembina kami ketika saya di BPP IPMI gitu loh. Sekarang kan jadi One4 beliau ya, Dewan Kehormatan. Jadi kalau anak HIPMI nih gayanya kan dia nggak mau kebanyakan normatif, dia jelas gitu. Pengen cetak 2 juta pengusaha. Konkret gitu. Ya, Kang? Konkret gitu. Pengen bikin 2 juta pengusaha di seluruh Indonesia. Pengusaha yang punya mindset berkelanjutan, sustainable business gitu loh. Jadi kita akan bangun itu, kita akan berdayakan pengusaha yang ada, naik level lebih tinggi lagi, terus mencetak pengusaha-pengusaha baru. Itu aja sih. Sangat simpel bukan? Sangat mendukung kan? Harus dong. 2 juta pengusaha loh. 2 juta pengusaha. Indonesia ini akan berkembang jika pengusahanya aktif berkembang, ya kan? Jadi kalau mau sukses nih di dunia perekonomian 02 istimewa. Kang, nggak haus apa? Minum dulu. Aku minum terus sebenarnya. Oh, ini gimana apa nih tadi Liana? Kopi apa nih? Kopi susu. Enak nggak? Enak banget. Kopsu ya? Hah? Kopsu kan ini kopi susu. Iya, kopi susu. Aren ya?
Tahu nggak Kak? Oh, signature-nya dari Kenki. Liana itu kan dari Gayo asli ya, emang dari terbiasa ngopi dari kecilnya. Jadi kalau ketemu kopi yang pas di hati itu kayaknya bakal berlangganan. Enak banget ini, beda dari yang lain. Harus disering-seringin kesini nih. Harus kesini nih, karena memang teman-teman harus nyobain. Ini tuh beda dari yang lainnya. Iklan banget gue ya. Iya. Minum dulu Liana, minum dulu. Minum lagi boleh, enak banget ini. Dan dari rumah saya nggak terlalu jauh ya, karena lewat tol Desari tuh, tinggal langsung belok deket rumah langsung sini. Ya, jadi next time Kang boleh lah ajak teman-teman ke sini. Siap. Udah enak kan makanannya gimana tadi Kang? Tapi ionya kalian ya. Kalau pusing ya. Siap. Tinggal hubungin Diana, Mila, siapkan tempat. Siap. Beres semuanya. Kita kalau bila perlu bikin series. Boleh. Lebih seru. Udah dikodein nih. Iya dong. Aman ya? Aman. Dekat rumah. Dekat rumah. Depokers. Depokers. Anak-anak Depok wajib datang ke sini, wajib. Apalagi yang di jauh di sana, jauh di mata, dekat di hati. Aduh, masya Allah banget. Oke, kembali ke topik. Jadi ini tadi kan sudah berbicara tentang 2 juta. Pengusaha. Ya. Selanjutnya tadi apa nih, kita bahas tentang itu tuh gimana sih misi. maksudnya kalau 2 juta itu tuh apakah udah tercapai atau tadi kan Maksudnya 2 juta pengusaha itu Repnas punya niat untuk membangun ekosistem, melatih anak-anak muda, terutama Gen Y dan Gen Z ya, milenial dengan Z, untuk dia punya mindset entrepreneurs. Dia entrepreneurs kan mindset nih, either dia masih kerja atau dia masih sekolah, kita rawat, kita didik ya pemilih muda ini untuk dia jadi pebisnis. Syukur-syukur dia bisa scale up gitu. Nah, kita tawarkan nih gitu kan ke 02 menjadi salah satu program konkret yang mudah-mudahan ya insya Allah menang lah ya, 02 menang. 2 juta ini menjadi narasi yang asalnya cuma narasi tapi masuk ke program pemerintah gitu loh. Jadi 5 tahun itu benar-benar 2 juta, kalau bisa lebih ya. Jadi bisa meng-create gitu. Dan kita pengen pengusaha yang kalaupun misalnya nanti selain pengusaha baru, tapi ada juga pengusaha yang skalanya tuh dia bisa punya omset 5 sampai 10 miliar. Kelasnya nih. Nah, kalau sudah kayak gitu kan berarti udah di atas UMKM gitu loh. Itu sih targetnya Repnas gitu. Keren. Tapi untuk para masyarakat kan banyak lapangan pekerjaan sulit juga nih sekarang. Itu apakah masuk nih di 02? Iya, jadi pertama kan 2 juta pengusaha. Dari 2 juta pengusaha yang scale up naik 5-10 M itu yang di atas UMKM, itu akan create 19 juta lapangan kerja baru. Itu hitungan kita tuh. Jadi 2 juta pengusaha baru, 19 juta lapangan kerja baru, bangun desa dengan agroindustri. Paham ya? Jadi bisnisnya itu nambah, pengusahanya nambah, karyawannya nambah, terus desanya maju, ya kan? Terus basisnya basis pertanian dengan nilai tambah, hilirisasi. Jadi situ agroindustri gitu. Sepertinya cemerlang sekali bayangan kedepannya kalau Oh iya dong, ini kan hasil mikir juga ini. Hasil tugasnya Dewan Pakar ya, Nah. Senior loh di dalamnya. Ya ampun, luar biasa. Kita punya Dewan Pakar juga di Repnas. Iya. Ada ketuanya, ya ada banyak pakar-pakar di situ, dan itu kebanyakan memang pengusaha. Dan mereka punya, ya rata-rata pengusaha di HIPMI kan rata-rata gelarnya tinggi-tinggi juga nih. Saya paling katro, mereka tuh rata-rata S2, S3 ya. S2 lah rata-rata. Dan kebanyakan lulusan luar negeri semua. Gitu. Jadi banyak yang sudah matang di industri masing-masing, dan mereka mikir ya, terus dengan ketum. Ini kan Mas Angga Wira juga doktor ya. Doktor, terus punya beberapa degree di bidang bisnis, dan mungkin sebentar lagi hukum. Jadi dia juga punya panel lah untuk berpikir. Nah, panel ini memikirkan itu. Jadi masukan dari terutama tim pakarnya TKN plus narasinya Mas Gibran, itu yang kita ambil. Jadi ini otak Mas Gibran sebenarnya nih yang kita ambil, terus kita konkretkan gitu loh. Kayak gitu. Karena kan banyak yang mikir Mas Gibran masih muda, takut nih ke depannya gimana gitu. Gimana sih belum cukup lah ya gitu. Biar orang tuh tahu. Nah, inilah problemnya di kita itu, feodalisme ini masih mengakar ya. Senioritas itu bagus, tapi juga jangan yang tua-tua ini atau yang sudah senior ini juga takut terlangkahi dengan yang muda-muda.
Mas Gibran itu muda berdaya loh, beda ya. Bukan muda nggak berguna, dia muda berdaya gitu. Jadi umur 36 tuh udah pernah jadi wali kota gitu ya. Dan itu ngebangun banget, terus dia jadi pengusaha mulai dari jualan martabak loh. Iya, terus punya perusahaan catering. B2B, catering, sukses gitu ya. Terus dia jadi wali kota, anaknya nggak mau jadi wali kota. Sebenarnya dia tuh kan masih ingat ya dulu ya. Iya, betul. Dia nggak mau gitu, Pak Jokowi nyuruh bicara di pers aja dia kabur gitu. Orang nggak suka. Dia bukan orang yang media gathering, bukan orang yang quote-unquote baji panggung ya. Enggak, dia nggak suka. Dia orang senangnya kerja. Coba dicek deh teman-teman yang bisnis catering. Rata-rata tuh senangnya jadi koki, masak bareng di belakang. Terus yang serving tuh orang lain. Beda kalau pengusaha kafe, biasanya gaul. IO ya, itu gaul. Anak ini kan begitu. Tapi kalau Mas Gibran beda. Nah cuman dia orang yang kalau kata Mas Budiman Sujatmiko, dia industrialis leaders. Jadi Mas Gibran ini pemimpin yang mentalitasnya industri. Jadi dia orang konsep, orang di belakang meja sebenarnya. Gitu. Jadi cuman sekarang ya demi Indonesia. Bangsa dan negara dia harus ke depan, dipaksa sebenarnya oleh kekuatan politik diminta untuk mendampingi Pak Prabowo. Nah kebetulan Pak Prabowo dengan pemimpin koalisi ini yang menginginkan Mas Gibran, skornya paling tinggi 7 skornya kalau nggak salah. Yang lain itu cuma 3. Jadi Bu Hovifah dengan Pak Erick Thohir itu cuma 3. Mas Gibran 7. Penilaiannya itu ya. Jadi yang lain tuh nggak ada isu. Ya terpaksa harus Mas Gibran. Nah Mas Gibran harus menerima itu kan dipanggil sama negara gitu loh. Jadi jangan disalahartikan ya. Ini bukan political dynasty. Dinasti itu biasanya 3 generasi. Pak Jokowi itu belum ada dinasti. Belum. Karena baru anaknya, ini baru keluarga politik pun baru belajar. Itu pun dituntut oleh kekuatan politik yang ada ya. Bukan dianya sendiri yang mau. Nah ini juga harus paham ya. Gitu. Saya kira gitu ya. Paham ya. Jadi kalau jadi Mas Gibran siap nggak gitu? Kalau saya tuh pasti males deh ngurusin negara ini, mendingan gue yang lain. Tapi karena Mas Gibran itu saya juga, capek nggak sih Pak? Jadi Dewan Pakar capek ternyata, ya kan? Karena kita harus ninggalin istri, ninggalin anak, ninggalin kerjaan, ninggalin bisnis loh. Iya. Ya kan? Duitnya juga belum tentu jelas kan? Betul. Tapi kadang-kadang panggilan itu beda ya. Kalau panggilan itu karena kita seneng ngelayanin, jadi kita terbiasa mindset seperti itu. Yang publik atau masyarakat juga nanti pada akhirnya akan ini si Mas Sirot kerjanya bagus ya, sering ngelayanin misalnya relawan. Relawan juga kan manusia juga. Betul. Dia pasti take and give-nya ada lah gitu. Jadi nggak usah pusing terhadap muamalah makhluk ya. Jadi ada algoritma Tuhan yang lebih canggih saya kira. Jadi akan balik kok. Cuman kan masalah waktu, nggak dibalas di sekarang juga nanti akan dibalas di atas gitu. Jadi nggak usah pusing kalau menurut saya sih gitu. Itu sih. Tapi ini banyak nih teman-teman yang belum tahu nih Kang Sirot. Visi misinya itu kan banyak yang nggak tahu, mau cari tahu visi misi ini di mana? Boleh nggak Kang? Banyak sih di googling sebenarnya ya. Saya juga punya PDF-nya. Tapi yang paling simpel sih sebenarnya visi misinya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebenarnya adalah melanjutkan apa-apa yang sudah dibangun Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir ini. Nanti 2024 berarti kan 10 tahun ya. Iya betul. Itu dengan situasi global geopolitik yang mulai semrawut, mulai nggak aman nih, perang di mana-mana, di Israel, di Afrika, terus di Rusia, sampai sekarang belum beres. Kita butuh strong leaders. Itu aja. Jadi ngelanjutkannya, tetapi situasinya nggak enak banget buat bangsa ini. Jadi dipilihlah Pak Jokowi itu lebih cenderung ya kekuatan politik yang sekarang secara rasional mereka memilih orang yang memang sangat capable. Itu ada di Pak Prabowo gitu loh. Dan strong leaders. Ya strong leaders kan. Gitu. Strong leaders, adabnya bagus ke Pak Jokowi, kan loyal. Gitu. Pak Prabowo ini kan orang yang terbiasa jadi oposisi gitu loh. Ya, jadi sangat kuat dia beroposisi ya. Jadi kalau ada yang bilang dia nggak tahan beroposisi itu yang ngomong udah pernah jadi oposisi belum gitu. Pak Prabowo itu sangat oposan orangnya. Tapi ketika dia jadi Menteri Pertahanan sangat loyal, sangat tunduk. Iya. Luar biasa. Iya kan? Padahal orang-orang sekitarnya mungkin kesel. Aduh, di presiden gua. Saya juga dulu awalnya mangkel loh. Tapi ya that's
that's the point ya. Kita harus tahu adab. Begitu negara manggil lu jadi Pak Prabowo jadi menteri di bawah Pak Jokowi, Pak Prabowo sangat gesturnya segala macam itu benar-benar melakukan tugas sebagai menteri, sudah, that's it gitu loh. Dia nggak kemana-mana, tapi dia champion. Jadi dia misalnya dalam pembelanjaan alutsista ya kan ada 50 triliun ya, itu gede banget. Almarhum siapa Bang Rizal Ramli yang meninggal kan pernah bersaksi kan, markup atau margin dari alutsista aja yang biasa sampai ratusan persen, Pak Prabowo tuh dia kalau di atas 10% dia nggak mau tanda tangan. Jadi itu menghemat sekian triliun ya, sekitar 25 triliun ya. Kan? Itu kan sesuatu yang Pak Jokowi bangga gitu. Hal yang katakanlah anggaplah kecil ya untuk urusan nasional gitu. Ya gimana enggak kan kalau melihat di situ. Jadi hemat ya sudah ada keteladanan gitu kan ya. Negara ya mau nggak mau saya lihat juga semuanya yang mengarah ke beliau. Saya kira simple aja kan kayak gitu kan. Benar nggak? Benar. Sama lah kayak di kita misalnya di organisasi kalau ada orang yang paling cakap, paling rendah hati, paling tepat waktu, ya kan paling konkret, seneng traktir orang misalnya. Terus kalau dikasih amanah uangnya balik kalau misalnya lebih, pasti dikasih amanah yakin. Betul, ya begitu juga dengan Pak Prabowo saya kira itu. Dan ya wiswayahe lah saya kira. Wiswayahe. Apa itu? Mila. Wiswayahe. Sudah waktunya. Oh ya. Wiswayahe. Geus kuduna. Apa itu? Geus kuduna. Ya. Kalau wiswayahe sudah sepantasnya. Wiswayahe itu aku dengarnya dari Pak Bahlil. Wiswayahe. Pak Bahlil juga udah jadi Jawa ya. Iya. Padahal dia orang Papua loh, orang Timur. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Luar biasa. Kang Sirot, boleh dong ini pesannya buat anak muda gitu untuk menyikapi pilpres kali ini. Gen Z, Gen Saya kira kalau anak muda harus, menurut saya sekarang ya, mumpung ada uang gede oleh negara itu besarnya triliunan rupiah ya, dan itu spendingnya jelas, anggarannya jelas, undang-undangnya jelas. Itu pesta demokrasi terbesar gitu ya, nasional, rugi kalau nggak terlibat. Rugi loh teman-teman. Itu dibayar dari pajak yang kita bayarkan, yang orang tua kita bayarkan kan gitu. Jadi menurut saya pilih dengan pilihan sesuai hati ya, mana yang kira-kira dapat menyelamatkan negeri ini lebih bagus lagi gitu. Terus yang kedua masuk aktif jadi relawan, cari teman sebanyak-banyaknya. Hindari permusuhan, terus habis itu nanti sambil jalan, sambil akselerasi pengembangan diri. Itu aja. Kalau saya tuh lebih seneng politik itu jadi lahan permainan gitu. Giving without expecting. Jadi kita ngasih, kita datang kemana, kita sebarang. Tapi jangan expect macam-macam. Nanti biarkan Tuhan yang kasih gitu loh. Simple kan? Jadi kita tenang, nggak ribet ya kan? Karena kita giving ya. Iya, kita dijulidin orang santai aja, orang gua ngarepin apa-apa, kan enak, ya kan? Terus tiba-tiba misalnya posisi saya diambil orang, ya nggak apa-apa, ambil aja. Iya. Enak kan? Tapi without expectation ya. Iya, giving without expecting. Iya. Tapi ini loh, kan suka nih, apalagi sekarang media sosial itu sangat luar biasa ya. Iya. Ada nih berita-berita hoax gitu. Udah menghindarinya gimana, atau cara kita menyampaikan kepada masyarakat di media itu gimana nih cara menghindari berita hoax itu? Ya pertama klarifikasi ya. Pertama kita harus pinter-pinter memilah informasi yang sebelum kita konsumsi. Iya. Itu yang paling utama. Nah, itu harus latihannya harus banyak. Kumpulnya dengan orang-orang produktif. Apalagi masa pilpres ini kan banyak banget. Saya termasuk orang yang tidak bisa. Jadi saya ada sedikit ADHD ya, jadi kurang bisa konsentrasi gitu. Terus saya tuh biasanya over fokus, kalau lagi fokus begini bisa gila sih kalau lagi nulis. Fokus banget gitu kan? Bisa over fokus, itu ADHD tuh. Saya tuh nggak bisa di WA group yang di situ banyak yang disturbing gitu loh. Misalnya spam. Jadi saya simple, saya punya 3 nomor yang jarang saya cek aja masukin situ. Tapi lama-lama kalau kebanyakan spam, kebanyakan hoax saya tinggalin, nggak mau pusing saya. Mau alumni mana, mau alumni ama, mau geng keluarga, saya pasti lepas. Nggak mau ribet? Saya nggak mau ribet. Kenapa? Karena dia nggak bisa saya didik, dia nggak bisa saya larang, misalnya anggota keluarga. Dan nggak bisa, saya nggak punya authorize untuk ngedelete gitu atau nge-kick yang bahkan impact untuk sosialnya jadi kurang bagus. Mendingan saya
mencampakkan diri saya sendiri. Itu yang paling gampang kalau hoax. Iya. Oke. Kalau kita udah terbiasa garbage in, keluarnya garbage out ya. Sampah yang masuk keluarnya sampah. Sesimpel begitu. Bener nggak? Betul. Dipilah-pilah, Liana. Gitu. Pilah-pilah. Bener nggak, Liana? Iya. Apa sih yang nggak benar? Ya ampun. Masya Allah hari ini senang banget aku dan Kamila bisa sharing sama Kang Siro. Saya juga makasih. Terima kasih Makasih banyak. banyak udah menyempatkan waktu Kang juga Kang Siro. Siro gitu. Kita harapannya ke depan semoga yang terbaik, Amin. pilihan presiden kita yang Amin. terbaik Amin. gitu. Amin. Dan untuk Indonesia juga mudah-mudahan ke depannya menjadi itu ya targetnya Indonesia emas ya Kang Siro. Ya, 2045. Indonesia semakin maju, adil dan makmur. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, closing statementnya nih, boleh dong Kang Sirot untuk hari ini? Untuk hari ini ya, Untuk hari ini boleh, untuk kedepannya boleh. kasih tahu podcast apa kasih tahu? Boleh. Kasih tahu dulu boleh lah, kasih tahu dulu. Teman-teman kasih tahu podcast, tetap semangat, tetap buat konten-konten yang inspiratif ya, konten-konten yang membangun. Karena kita nggak akan pernah tahu dari konten yang kecil, sederhana, tapi konsisten itu dilakukan, impact-nya seberapa besar kita nggak pernah tahu. Betul. Nah, pengalaman saya itu ternyata luar biasa bagi orang-orang. Ya, jadi bahkan saya pernah ada orang mungkin mau bunuh diri gak jadi gara-gara baca tulisan pendek saya. Oh iya? Iya. Wow. itu kan kaget ya. Jadi ada 2 teman saya di HIPMI yang terinspirasi. Mereka punya yayasan dua-duanya ngelola anak SMK. Itu tiba-tiba ngefans sama gua tuh. Karena tulisan-tulisan kecil. Nah, apalagi kalau sekarang punya podcast seperti ini, channel ya yang dia audiovisual. Saya cuman pakai teks saja. Cuman saya rutin dan nulisnya dari hati ya. Nah, dan apalagi nih hostnya cantik-cantik ya kan, energik gitu ya. Pasti lebih banyak yang lebih banyak yang terinspirasi. Iya dong. Amin. Nah, lakukan terus gitu kan sambil ya ditingkatin sedikit demi sedikit aja exposure-nya gitu kan, kualitas kontennya ya kan. Misalnya collab-nya dengan brand, dengan katakanlah ini kafe ya atau dengan kelompok bisnis yang lain. Itu insya Allah akan lebih berkelanjutan dan akan lebih berdaya, berdampak. Saya kira itu sih. Siap, Liana. Terima kasih Teman-teman dengar kan? Semangat, kasih tahu. Harus dong. Itu. Alhamdulillah mungkin sampai sini dulu. Next time kita bakal ketemu lagi. Mudah-mudahan Kang Sirot di lain waktu. Siap. Mudah-mudahan mau diundang lagi. Siap, ya, insya Allah. Ya. Senang kok sini. Siap. Alhamdulillah senang aku dengernya. Oke teman-teman jangan lupa untuk next videonya follow Instagram Kasih Tahu. Subscribe, like, and comment di YouTube channelnya Kasih Tahu Official. Jangan lupa follow Instagram Kenkin. Kenkin ya. Tos lu Kenkin. Oh, Kenkin. Sukses ya Kenkin ya. Thank you. 2